Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik Ibu. Baik, Bu. Baik semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah kenyang. Nah, hari ini masuk semua. Iya Bu, masuk semua. Ya, Ibu lihat semua siswa hari ini hadir semua ya. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan dan fungsi organ pencernaan pada hewan dan manusia. Kalian tahu nggak tujuan pembelajaran hari ini itu bertujuan untuk apa? Supaya tahu fungsi sistem pencernaan, Bu. Ya, pintar. Ibu jelaskan lagi ya lebih jelasnya. Pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian bisa memahami, menguraikan, dan menyimpulkan sistem pencernaan dan fungsi organ pencernaan pada hewan dan manusia melalui media yang Ibu siapkan. Paham? Paham, Bu. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih pada kalian. Siap? Iya Bu. Siap. Menurut kalian, apakah sarapan pagi itu penting dan mengapa? Penting sekali Bu. Karena untuk memberikan energi ke tubuh kita. Apalagi pagi-pagi. Pintar sekali Arditya. Puspa? Supaya tidak ngantuk saat belajar di sekolah, Bu. Iya. Tidak ngantuk, tidak lemas. Pintar sekali. Apa yang kalian ketahui tentang organ pencernaan? Siapa yang tahu? Organ yang mencerna makanan kita, Bu. Oke, kalian belum tahu yang benar ya. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang organ pencernaan agar kalian bisa memahami lebih jelas tentang organ pencernaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah organ pencernaan itu penting untuk kita? Sangat penting, Bu. Ya, sangat penting untuk mencerna makanan yang kita makan ya. Iya, Bu. Menurut kalian, apakah organ pencernaan manusia dan organ pencernaan hewan itu sama? Sepertinya berbeda, Bu. Sepertinya berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas lebih jelas tentang organ pencernaan hewan dan organ pencernaan manusia. Beda atau tidak sih kedua organ dari manusia dan dari hewan? Beda Bu, sepertinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Didengarkan dan jangan lupa dicatat ya. Halo, Baik, Bu. sudah menyiapkan buku catatan belum? Sudah. Sudah, pintar.
Sudah keluar layar yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Gambar ya, Bu? Ya, gambar. Itu gambar organ pencernaan ya? Iya, pada manusia. Ya, manusia. Pintar. Itu ada apa saja bagiannya? Mulut, Kerongkongan, lambung, lambung, usus usus halus, halus, usus usus besar, besar, anus, Bu. anus. Itu adalah inti dari sistem organ pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia yang pertama melalui mulut. Tahap awal proses pencernaan makanan adalah masuknya makanan ke mulut. Di mulut, makanan akan dicerna dan dikunyah pertama kali, baik secara mekanik oleh gigi. Secara kimiawi, enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilium atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicampur dengan air ludah. Selanjutnya, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan salah satu penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Selanjutnya, makanan menuju ke lambung. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Di lambung merupakan proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang sederhana, dibantu dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Lambung terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan merupakan tempat penampungan makanan untuk dicerna secara mekanik dan kimiawi. Sekarang makanan menuju ke usus halus. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Pencernaan di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau secara enzimatis. Usus halus merupakan saluran pencernaan makanan yang paling banyak. Kurang lebih mempunyai panjang 6-7 meter. Setelah itu, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu mengatur penyerapan air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan berbentuk tinja. Dan yang terakhir, makanan akan melalui organ anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video proses pencernaan makanan pada manusia. Kalian sudah mencatat apa yang Ibu jelaskan belum? Sudah, Bu. Halo? Sudah. Sekarang Ibu akan menyajikan video. Kalian pasti suka. Sebentar ya. Sudah keluar belum? Belum, Bu. Belum.
Udah keluar? Udah. Udah. Silakan diperhatikan dan dicatat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Jangan ngantuk. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Vira. Dalam kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernafasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya,
umumnya usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Bu, Halo Bu. sudah paham? sudah. Sudah dicatat kan? Sudah. Ya Bu, Ya. Bagaimana videonya? Menyenangkan nggak? menarik sekali Bu, Bagus Bu. membuat saya lebih Gambarnya paham. Iya. Sekarang setelah kita belajar tentang bagian-bagian sistem pencernaan manusia, kita akan masuk ke bab bagian-bagian sistem pencernaan pada hewan rumah manusia. Ibu akan memberikan sedikit gambaran kepada kalian ya. Sebentar, Ibu mau share screen. Ada beberapa yang ingin Ibu tunjukkan kepada kalian. Sudah keluar? Ya, itu adalah sudah. beberapa bagian dari organ pencernaan hewan rumah manusia. Ada rumen, ada omasum, ada abomasum, dan ada retikum. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video yang berisi penjelasan tentang organ pencernaan pada hewan.
berfungsi mengubah pepton menjadi air. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan pakan lambung sebenarnya kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar. Pakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum,
kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. Halo, halo anak-anak. Halo Ibu. Halo, wah. Sekarang Ibu yakin kalian akan bertambah banyak pengetahuan setelah melihat video dan penjelasan singkat dari Ibu. Sekarang coba tulis informasi yang kalian dapat dari pembelajaran organ pencernaan hewan dan manusia pada Google Form yang Ibu kirim di WA. Coba dicek WA-nya. Sudah masuk apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Itu nanti batas pengerjaannya sampai sore ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sekarang kita akan menggambar. Siapa yang suka menggambar? Saya suka menggambar dan mewarnai. Siapa yang suka menggambar? Suka mewarnai. Seharusnya Iya, juga Bu. bisa menggambar ya. Iya, Bu, bisa saya. Pinter. Kita akan membagi kelompok. Yang pertama ada kelompok Puspa dengan Izana. Izana mana Izana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang kedua, kelompok kedua ada Arditya dengan Laras. Arditya, sudah? Ada. Ya. Kamu satu kelompok dengan Laras ya? Sudah keluar? Silahkan diperhatikan. Sudah, Bu. Sudah keluar. Itu adalah tugas pertama. Kelihatan apa enggak anak-anak? Kecil ya? Tugas pertama. Kalian harus mendesain karya tentang organ pencernaan pada hewan. Terdengar suara ibu? Terdengar. Dengar, Bu. Terdengar. Silakan disimak tugas pertama ya. Jangan lupa menulis identitas kelompok kalian. Kelompok yang ibu sebutkan tadi ya. Gambar sesuai contoh dari ibu guru. Gambarnya ada di bawah itu. Kalian perhatikan dengan seksama. Gambarnya di kertas A3. Kalau tidak ada kertas A3, bisa menggunakan kertas yang ada di sekitar kalian. Beri nama setiap organ pencernaan dengan ballpoint atau spidol warna hitam agar lebih jelas ya. Lalu beri tanda panah menggunakan spidol merah atau pensil yang ada di sekitar kalian untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan hewan rumanusia. Yang kita gambar ini hewan sapi ya. Warnai gambar sesuai dengan pensil warna yang ada di gambar, seperti yang ada di gambar.
Bu, kasih waktu 10 menit cukup? Halo, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu, cukup. Cukup. Hasil pekerjaannya nanti bisa dikirim melalui WhatsApp. Mengerti? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tunggu ya. Selamat mengerjakan. Jus kali ini kelompok 2. Wah, bagus, 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 bagus. Bagus sekali. Kalian cepat sekali ya menggambarnya. Tulisannya ada di belakang, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada penjelasannya kan ya? Cepat sekali kalian menggambarnya. Bagus-bagus lagi gambarannya. Pinter, pinter, pinter. Murid Ibu pinter sekali. Selanjutnya ada tugas kedua untuk kalian. Sudah siap? Sudah. Sudah. Tunggu ya. Tunggu. Ibu bagikan layar ya. Apa sudah terlihat yang Ibu bagikan? Sudah. Sudah, Bu. Di situ tugasnya sebutkan cara-cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Kalian pasti sudah tahu karena tadi sudah dijelaskan ya. Halo? Iya, Bu. Iya, sudah. Sudah, untuk tugas ini Ibu berikan waktu 10 menit saja cukup. Cukup, Bu. Ya, hasil pekerjaan bisa dikirimkan via WA. Dan jika ada kesulitan, bisa langsung bertanya via chat saja. Paham? Paham, Bu. Seperti tadi ya. Oke, silakan mengerjakan. Bu, ini menyebutkan berapa cara. Ah, iya Puspa. Oh, baca tau. Bu, ini menyebutkan beberapa cara. Cukup 3 saja minimal. Kalau kalian mau ada lebih banyak cara dari 3, boleh. Boleh. Tidak apa-apa, silahkan. Ini kelompok 1 ya ini.
Wah, pintar sekali. Sudah selesai. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula. Misalnya permen dan coklat. Ya, benar sekali. Agar tidak obesitas juga ya. Kalau makan yang manis-manis ya. Yang kedua, Ya, Bu. mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum pintar, mencuci tangan sebelum makan ya. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi. Jadi kalian kalau mau makan sesuatu harus cuci tangan terlebih dahulu dan jangan beli makanan sembarangan ya. Ya, Bu. Yang ketiga, biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Pintar. Dan yang terakhir, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, benar sekali. Karena serat baik untuk kesehatan ya. Wah, kelompok 2 juga sudah selesai. Yang pertama, mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses. Mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses. Oh, mungkin maksudnya dari kelompok 2 ini mengunyah makanan yang utuh dengan proses agar mudah dicerna oleh lambung. Gitu ya mungkin ya. Iya, Bu. Poin Mohon kedua, kasih. ya nggak apa-apa, pinter. Yang kedua ada memperbanyak konsumsi serat. Ya, mengonsumsi lemak sehat benar sekali. Minum cukup air. Minum cukup air 1 hari. Kalian bisa mengonsumsi air sebanyak 2 liter ya. Dibiasakan itu. Karena baik untuk kesehatan. Dan yang terakhir olahraga. Benar sekali. Olahraga sangat penting untuk kesehatan kalian ya. Oke, anak-anak kalian pinter semua. Pekerjaannya dikerjakan dengan benar dan kerjasama yang baik. Bagus, rapi, dan pinter. Pinter, sip. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Bisa dikerjakan secara individu. Gak boleh contekan ya? Gak boleh ya? Dan hasil pekerjaannya bisa dikirimkan via chat pribadi ke Ibu. Paham? Paham, Bu. Ibu memberikan soal evaluasi, waktu untuk mengerjakan soal evaluasi 15 menit. Gak boleh lebih dari itu ya. Baik, Baik, Bu. untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Senang kan kalian bisa mendapat pengetahuan-pengetahuan baru? Ya, Bu, senang. Iya, Bu. Coba Ibu tanya sekarang, apa sih yang dipelajari hari ini? Organ pencernaan manusia dan hewan, Bu. Pintar sekali Arjitia, mantap. Pasti kalian sudah paham, karena penjelasan yang ditampilkan tadi sudah sangat-sangat jelas menurut Ibu. Pintar sekali. Sekarang, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.